أفلا تعقلون. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Ustaz mendidik anak-anak dalam rumah tangga dalam segi adab dan akhlak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dimulai dari orang tua ya, dari orang tua sendiri ya. Misalnya adab-adab dalam makan minum. Nah itu kita beri contoh, makan itu harus pakai tangan kanan misalnya. Kemudian itu disertai dengan penjelasan, kemudian dibarengi dengan kita terapkan kepada anak. Nah ini kaitannya nanti dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya seperti ini, kalau misalnya anak itu makan kan pakai tangan kanan. Nah kita kasih contoh pakai tangan kanan. Ketika anak itu makan pakai tangan kiri, itu saya ambil kemudian saya pindahkan. Ya sebelumnya saya jelaskan tentang keutamaan makan pakai tangan kanan dan apa itu makan pakai tangan kiri. Jelaskan secara ringkas, misalnya tangan kiri itu kalau makan dan minum pakai tangan kiri itu caranya siapa bang? Syaitan. Caranya syaiton itu makan pakai tangan kiri, dan kita orang Islam nggak boleh seperti itu. Nah itu contohnya. Dan bagaimana juga Ustaz mendidik anak-anak dalam segi beragama dari sejak awal umurnya? Ya, dalam segi agama kembali saya mulai dengan diri saya sebagai bapak dan uminya sebagai istri. Ya ambil contoh misalnya ya, masalah jilbab. Ya masalah jilbab itu anak saya yang perempuan itu mencontoh kepada uminya. Kemudian saya selalu jelaskan kepada anak saya bahwasanya anak saya yang perempuan, kan saya panggilnya teteh. Teteh itu anak perempuan, teteh itu orang Islam. Kalau anak perempuan orang Islam harus pakai jilbab. Nah seperti itu. Kemudian ketika anak saya pakai jilbab, saya selalu puji-puji dia. Masya Allah, subhanallah, cantiknya anak abah, cantiknya teteh. Nah nanti anak itu suka yang seperti itu. Akhirnya tumbuh di hatinya akan kemuliaan muslimah gitu, kemuliaan tentang jilbab, dan tumbuh di hatinya bahwasanya saya suka ajarkan tentang malu. Ya, tentang malu. Teteh kalau keluar nggak pakai jilbab, malu dengan ekspresi anak-anak saya gitu, malu gitu. Atau misalnya ketika tersingkap auratnya gitu, misalnya betisnya, nanti saya bilang, teteh betisnya kelihatan. Nah saya selalu seperti itu. Saya selalu puji-puji anak saya, kemudian saya selalu peringatkan sebaliknya tentang jeleknya tersingkap aurat itu misalnya. Dan sejak awal kapan Ustaz, dan tips yang Ustaz bisa memberikan kita untuk rakyat Singapura di sini, bagaimana Ustaz mengajar, mempelajari anak-anak ni dengan segi yang menghafiz Al-Quran? Ya, awalnya sebenarnya sebelum saya tanamkan Al-Quran, saya tanamkan kepada anak-anak itu tentang tauhid. Ya, tentang tauhid. Saya ajarkan anak-anak itu, abang siapa penciptanya, abang Musa siapa penciptanya? Allah. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Kitabnya apa? Al-Quran. Abang nggak boleh berdoa itu hanya sama Allah aja bang. Abang nggak boleh minta-minta ke pohon besar. Nah saya selalu seperti itu. Saya tanamkan tentang tauhid. Kemudian juga saya selalu bilang, kalau abang bisa hafal Quran, nanti Allah senang. Kalau Allah udah senang, nanti abah senang juga. Nah kalau udah senang, kalau Allah udah senang, nanti abah juga senang. Terus ami-ami, ama-ama juga senang kalau abang bisa hafal Quran. Nah saya selalu seperti itu. Saya kaitkan dengan Allah. Kalau Allah udah senang, nanti semuanya senang. Nah itu saya selalu bisikan kepada anak-anak saya supaya cinta kepada Al-Quran. Abah senang kalau abang Musa itu bisa hafal Quran. Tapi abang Musa nggak punya apa-apa, abah nggak ini. Tapi kalau abang Musa hafal Quran, kakak Lukman bisa hafal Quran, abah itu udah senang. Nah, saya selalu tanamkan sama anak-anak saya seperti itu. Sejak umur berapa Musa mulai mempelajari Al-Quran, Ustaz?
Mengajarkan secara khusus, maksudnya duduk secara talaki berhadap-hadapan seperti itu umur 2 tahun. Tapi sebenarnya kebiasaan mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, lafaz-lafaz hadis itu udah saya dari kecil saya biasakan mereka itu. Contohnya misalnya ketika bersin, saya selalu alhamdulillah, saya keraskan di kuping anak-anak saya, alhamdulillah. Ketika misalnya doa masuk kamar mandi, anak saya nggak bisa ngomong, 6 bulan 1 tahun belum bisa ngomong, tapi saya selalu bimbing mereka itu Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saya selalu bimbing mereka itu seperti itu. Kalau saya makan, saya selalu keraskan bacaan bismillah saya. Bismillah, padahal anak saya masih 6 bulan 1 tahun. Nah ternyata ya saya selalu seperti itu, saya bimbing istri saya juga bimbing. Ternyata umur 1 tahun meskipun belum bisa ngomong, saya lihat sendiri mereka berusaha mengucapkan bismillah, mereka berusaha mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Saya punya anak umur 1 tahun, kalau bersin sekarang itu selalu alhamdulillah, tentunya dengan bahasanya mereka umur 1 tahun. Dia selalu mengatakan Mia ketika bersin. Mia, saya ngerti dia mengucapkan ini alhamdulillah. Nah itu saya selalu bimbing mereka seperti itu, ya. Dan termasuk nanti akhirnya kemudian masuk ke dalam Al-Quran. Nah Al-Quran saya selalu terapkan, saya setel di rumah saya itu kaset-kaset murotal, ya, kaset-kaset itu saya putar terus. Nah anak-anak saya ketiga-tiganya itu hafal juz 30 dari kaset sebenarnya. Tentunya hafalnya bukan hafal yang lurus ya, tetap goyang-goyang. Nah itu akan lebih mudah ketika kita luruskan ketika itu. Tapi secara umum mereka itu hafal, suka mengulang-ulang amma yatasaalun. Bahkan yang anak yang ketiga sekarang suka mengulang-ulang tabarok, surat tabarok, ya surat Al-Mulk. Selalu mengaji tabarakalladzi. Itu padahal belum saya ajarkan. Tapi mereka udah tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu umur 3 tahun. Nah, itu saya selalu mengulang-ulang atau menyetel murattal tersebut, baik dari DVD player atau dari handphone yang saya punya. Assalamualaikum Adik Musa. Alhamdulillah sudah sampai juga ke toko Pustaka Fatwa Islam di Singapura. Ya, Musa, ini mungkin bertanya, sekarang Musa udah usia 6 tahun sudah hafiz Al-Quran ya. 7 tahun, Masya Allah. Sekarang rencananya apakah Musa ada cita-cita yang lain, mungkin mau hafiz hadis, jadi Bang sekarang lagi hafal apa? Sebutin Bang hadisnya. Hadis apa? Hadis Ang-Bain Nawawi, Sama Ang-Bain Ustaz Abdul Hakim, terus? sama Umdatul Ahkam. Masya Allah. Terus Musa cita-citanya mau jadi apa bila dewasa? Pilot. Apa dia? Pilot. Pilot apa tuh? Pilot. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih atas penjelasan Ustaz Hanafi dan adik Musa ya.